Banyak di antara yang bergelar Habib di Indonesia ternyata dia Syiah. Kalau ada orang ngaku ngomong keturunan habaib, maka tugas kita husnudon, percaya. Tuhankan seseorang yang disebut Habib. Saya bukan benci Habib, tapi saya benci Habib yang merusak agama Islam. Apalagi bahwa Nabi, kita husnudon saja, walaupun hidungnya pesek. Masuk surga bukan karena nasab. Allah tentu tayo tanda inya sampai sesilakan Nabi itu. Apa bukti? Dan tidak akan ada orang yang silsilahnya sampai pada Rasul. Kalau sampai Hasan, Husain mungkin. Tapi bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Apa sebab itu? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai beristri dan punya anak. Semua anak Nabi yang laki-laki 3 orang itu meninggal di waktu kecil. Sedangkan dalam Islam silsilah nasab itu dari ayah, dari laki-laki. Tapi kalau bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib mungkin. Yang kadang bekok babu itu bin Fulan, bin Hasan, bin Ali, bin Fatimah, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bolo Fatimah situ? Nyebuli ta sambung je bekok ke Rasul. Dan kadang-kadang yang banyak mengaku-ngaku seperti itu, kadang-kadang diisi Allah dong. Ini perlu diingatkan. Banyak di antara yang bergelar Habib di Indonesia ternyata dia Syiah. Ada yang baik, perlu dicontoh, diteladani, taat beribadah. Contoh, taati selagi dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi ada nanti di antara mereka ternyata dari kelompok Syiah. Itu tidak bisa dibantar. Ini bukan ujaran kebencian. Saya sengaja menyampaikan ini biar mengingatkan kita bersama agar tidak tertipu dengan nasab. Masuk surga bukan karena nasab. Masuk surga bukan karena nasab. Apanya Rasul ke Fatimah? Ya Fatimah. Fatimah itu anak yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Fatimah, berbanyaklah amal-amal soleh kamu. Di akhirat nanti saya tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap kamu. Itu Fatimah, rujole anak Nabi Ruha. Tidak bisa dibebaskan dari api neraka hanya karena dia anak Rasul. Apakah cucu-cucunya yang sekian puluh jarak nasab itu dijaminlah? Yang tak apa lo gak di Indonesia berserak cucu Nabi. Diharapkan tak apa ada orang jauh nyabi cucu Nabi. Sedih di sitan banyak cucu Nabi kan? Ini saya tidak pernah membenci mereka, tidak ingin menunjukkan kebencian pada perorangan. Tapi saya juga tidak mau kalau ada orang-orang yang ingin menipu masyarakat hanya dengan keturunan Rasul, lalu menyampaikan perkara-perkara yang salah dalam agama. Itu juga perlu diingatkan. Itu yang saya tidak inginkan. Nuhankan seseorang yang disebut Habib. Saya bukan benci Habib, tapi saya benci Habib yang merusak agama Islam. Kalau ada oknum menamakan dirinya Habib atas nama keturunan Nabi, seolah-olah dia sama dengan Nabi, lalu bisa memberikan segala yang diinginkan. Apa kata salah seorang Habib? Kalian mau buat dosa, mau buat apa silakan.
cintai Habib sebagai keluarga Nabi, kalian selamat. Nanti kalau kalian mati, tulis nama Habib itu, letakkan di bawah keningnya di dalam kain kafannya. Kalau nanti malaikat mungkar nakir nanya, ndak usah dijawab, tengokkan aja kertas tuh. Ini pembodohan yang luar biasa bagi umat Islam. Adakah yang percaya? Banyak. Orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu, yakin dengan hal seperti itu. Dia juga mengatakan, kalau kalian mencintai kami sebagai Habib, pasti kami akan berikan kalian syafaat. Padahal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari akhir, dia menghadap kepada Allah dan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat itu. Sekarang ada di antara mereka yang memastikan, asal kalian mencintai kami, pasti kami akan memberikan kalian syafaat dan masuk surga. Ilmu yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, kalau ada orang ngaku ngomong keturunan habaib, maka tugas kita husnudzon, percaya. Kenapa? Luang kita nggak kenal sama orang aja suruh husnudzon, apalagi ini bawa Rasulullah, apalagi bawa Nabi. Kita husnudzon saja, walaupun hidungnya pesek, orangnya nggak kelihatan Arabnya, tapi kalau ngomong aku keturunan Nabi, Anda husnudzon, percaya. Kalau dia bohong, dia urusannya dengan Allah. Tetapi kalau kita nggak percaya kok dia benar, kita akan nanti berurusan dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Ente nggak mengakui keturunanku, gara-gara hidungnya nggak mancung, gara-gara nggak kayak orang Arab, sudah ngomong di hadapan ente bahwasanya dia adalah keturunanku, sampai ente cuek. Bisa nanti kita dicuekin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nasab Alawi ini kan tidak memenuhi syarat syura istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syura istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9, sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, gitu. Itu belum syura istifadhah, belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqa itu ya jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib, gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai zuriyah Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syura istifadhahnya Imam Syafi'i. Tuluz zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya, maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah, alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan, gitu loh. Itu kira-kira isinya.